Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Eva dan teman-teman yang kami banggakan, perkenalkan kami dari kelompok 6 Sistem Usaha Agribisnis Paralel 2 dengan anggota Kevin Ravendra Fadil, Isri Nasama Kusarto, Muhammad Rizky Suryadharma, dan Raka Siwinanti akan menjelaskan mengenai analisis komoditi cengkeh. Menurut Litbang Pertanian, 80 hingga 90% produksi bunga cengkeh diserap oleh industri rokok kretek. Komoditas cengkeh memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi karena cengkeh merupakan komponen utama bahan baku rokok kretek. Rokok menjadi salah satu bagian dalam ekonomi nasional karena kemampuannya untuk menyediakan lapangan kerja berskala besar. Selain untuk rokok kretek, banyak kegunaan produk cengkeh seperti minyak cengkeh yang merupakan bahan baku industri farmasi dan pestisida nabati. Cengkeh merupakan bunga kering yang berasal dari tanaman tahunan Syzygium aromaticum. Peranan rokok kretek dalam perekonomian nasional sangat nyata, antara lain menyumbang sekitar 23,2 triliun dari perkiraan 29 triliun penerimaan cukai. Tenaga kerja yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung, mencakup sekitar 6 juta tenaga kerja. Agribisnis cengkeh bisa sangat menguntungkan. Kegiatan on-farm dalam bentuk pendirian perkebunan besar cengkeh dalam rangka peremajaan mengganti tanaman tua mampu memberikan biji sebesar 1,54 dengan internal rate of return 21,20%. Lalu subsistem yang pertama yaitu input. Input berkaitan dengan penyediaan bibit, pembangunan infrastruktur, dukungan teknologi, serta pengembangan kelembagaan. Pelaku pada subsistem input yaitu petani dalam melakukan pembibitan. Petani melakukan pembibitan dengan cara menyemaikan benih dalam polybag dengan menggunakan biji asalan sebagai sumber benih. Lalu yang kedua adalah perusahaan. Perusahaan menyediakan mesin atau sebuah teknologi. Mesin perontok cengkeh berfungsi untuk memisahkan atau merontokkan bunga cengkeh dari tangkainya. Pada umumnya cengkeh berbunga itu di Indonesia 1 tahun sekali, demikian pula waktu panennya. Walaupun waktu panen itu memakan waktu minimal 3 bulan, lebih-lebih bila luas areasnya luas, panennya tidak cukup 3-4 bulan. Tanaman yang normal setelah umur 15-20 tahun bisa menghasilkan sekitar 3 kg per pohon. Lalu subsistem yang kedua yaitu on-farm. Kegiatan on-farm berupa intensifikasi, rehabilitasi, replanting, serta peremajaan tanaman. Pada tahap pertama, kegiatan on-farm yaitu mengemburkan tanah dan sanitasi kebun, mengatur naungan, kegiatan menyiram tanaman, kegiatan menyiram, kegiatan pemasangan mulsa, kegiatan pemupukan, dan pengendalian hama juga penyakit. Lalu setelah panen, dilakukanlah pasca panen yaitu sortasi basah, pemeraman, pengeringan, sortasi kering, dan juga pengemasan. Selanjutnya, kegiatan on-farm berupa kegiatan ekonomi yang mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir, beserta kegiatan perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional. Kegiatan ekonomi yang termasuk dalam subsistem agribisnis hilir dalam komoditi cengkeh ini antara lain adalah industri pengolahan rokok kretek, industri pengolahan minyak ats, industri pengolahan bumbu siap olah, industri farmasi, dan bahan kecantikan dan lain-lainnya beserta kegiatan perdagangannya. Salah satu produk turunan dari cengkeh adalah rokok kretek, umumnya terdiri dari 2 kandungan utama, yaitu tembakau dan cengkeh. Ada beberapa saluran distribusi pemasaran pada komoditi cengkeh. Saluran pemasaran pertama, petani langsung pada konsumen. Saluran pemasaran kedua, petani pada pengepul, pabrik rokok, minimarket, dan konsumen. Saluran pemasaran tiga, petani, pengepul, pedagang besar, pabrik rokok, minimarket, dan konsumen. Saluran pemasaran keempat, petani, pabrik rokok, minimarket, dan konsumen. Yang selanjutnya yaitu subsistem jasa layanan pendukung pada agribisnis komoditi cengkeh ini antara lain melibatkan perbankan, transportasi, pemerintah, balai penelitian, dan pengembangan. Karakteristik khas pada tanaman cengkeh. Tanaman cengkeh di Indonesia mempunyai periode produksi yang khas, mempunyai jumlah produksi yang berfluktuasi menurut siklus tertentu. Pada tahun tertentu, tanaman akan menghasilkan produk yang banyak, dan pada tahun-tahun tertentu juga, produksi bisa menurun sampai 10 hingga 40%.
Pola produksi tanaman cengkeh bisa digolongkan menjadi pola siklus 2 tahun dan siklus 3-4 tahun. Selanjutnya, isu cengkeh merupakan salah satu komoditas subsektor perkebunan yang sebagian besar diusahakan oleh perkebunan rakyat. Saat ini, Indonesia merupakan negara produsen sekaligus konsumen cengkeh terbesar di dunia. Salah cara untuk membudidayakan cengkeh sehingga tetap ada di dalam pasar seperti yang pertama, merawat tanaman cengkeh, kemudian rehabilitas untuk tanaman yang terkena penyakit, yang terakhir ada pengendalian terhadap hama secara teknis, mekanis, dan kimia. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.